Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi taqallah, innahu faqad fazal muttaqun. Bapak saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang ingin wudu pasti hafal banget dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada qiraat yang lain wa arjulikum ilal ka'bayn. Ada dua keyword kata kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, Al-Quran menggunakan faghsilu dari kata ghusala. Yang kedua, menggunakan kata kunci wamsahu dari kata masaha. Al-ghuslu dari kata ghusala idealnya. Unsur yang pertama adalah as-sabbu, mengguyur. Silakan dengan air yang diciduk, silakan dengan cincang, silakan dengan air kran. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, tidak cukup dengan guyuran ditambah dengan adalku, mau usap-usap bagian tubuh yang diguyur itu. Kata orang dulu, banyak kulit yang tidak wau dengan air, sehingga harus betul-betul merata. Dibutuhkan usapan-usapan pada anggota yang diguyur. Unsur yang ketiga, ini yang sering dilupakan, adalah at-tahlil, menyelam-nyelai. Tentu menilai anggota yang diguyur yang layak untuk diselam-selai. Ambil contoh misalnya, faghsilu wujuhakum. Diterjemahkan, basuhlah wajah kalian. Pertama, area seluruh wajah ini dibasuh. Yang kedua, digosok-gosok anggota yang dibasuh itu. Yang ketiga, butuh tahlil, khususnya bagi teman-teman yang punya jenggot, karena ini wilayah wajah. Maka pori-pori kulit antar jenggot itu
harus diusap sedemikian rupa, disela-selai sedemikian rupa. Itu sebabnya ditemukan hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Ternyata ketika itu Rasul waktu membasuh wajah itu sambil menyela-nyela jenggotnya. Dan tidak ditemukan adanya hadis Rasul menyela-nyelahi kumisnya. Karena memang Rasul tidak punya kumis yang panjang. Karena kan Rasul punya kumis yang panjang kayak Pak Raden begitu. Mestinya disela-selai kumisnya itu sehingga basuhannya betul-betul merata. Nah, berangkat dari studi seperti ini, kasihan kita sering mengingatkan teman-teman wudhu itu ketika hendak membasuh kaki hanya mengandalkan lewat gelombang. Itu kan baru satu unsur yang dikerjakan. Baru apa? Mengguyur. Unsur yang kedua belum ada unsur talqun atau mengusap. Apalagi unsur tahlil, menyela-nyelai. Maka pengalaman di Masjid Saudi Arabia, rata-rata masjid tempat wudhunya itu ada pedang keringan kaki, bahkan ada tempat duduk untuk wudhu. Karena orang yang gemuk-gemuk itu susah untuk jongkok, sehingga dibantu ada pedang keringan sedemikian rupa untuk memudahkan menyela-nyela jari-jari kaki itu. Ketika kita hidup bersama Rasul, ada teman kita yang kesusu di dalam wudhu, sehingga membasuh kaki itu tidak memenuhi syaratnya, tidak digosok, tidak disela-selai, ditabur, disaksikan oleh Rasul, diteriaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Akan terkena neraka yang paling welek, paling yang tidak terbasuh air. Bukan tidak terbasuh, sudah, tapi belum diratakan, belum diusap. Itu peringatan bagi kita. Karena kesempurnaan wudhu ini sangat mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Wabil khusus untuk membasuh wajah tidak cukup hanya 3 unsur, supaya tidak dilupakan unsur yang keempat didasari hadis Rasul, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakui. Waktu membasuh wajah, diguyur, oke, ditalkun, oke, disela-selai, oke. Yang keempat, Rasul mengusapkan makoihi, atas hidupnya itu, kelopak matanya itu. Qadarullah, setiap kita ini dibekali Allah mata. Mata ini kalau ada sesuatu yang mendekat, refleks mengkerut gini. Nah, biar bebas, perlu diusap makohi. Allahu Akbar. Indahnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita cermat betul, manfaatnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Yaskuru li nafsi. Pada hakikatnya taharuk kita sempurna, pada hakikatnya nanti bisa menyempurnakan pahala yang kita gapai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Berbeda dengan redaksi yang kedua, masaha. Selalu di dalam Al-Quran, di dalam hadis ditambah bi. Fansahu kan ru'usikum. Dalam hadis juga gitu. Insa bira'sika. Dalam kaidah berpikir bahasa, itu maknanya tabaidiyah, dari kata ba'dun, sebagian. Sehingga ayat itu bisa kita fahami, usaplah sebagian kepalamu. Dalam berbagai contoh, ta'allamtu bil-lail, saya belajar bilaili, tidak terbayang semalam suntuk untuk belajar. Sebagian malam, mungkin 2 jam, 1 jam, bahkan mungkin 5 menit. Syaritu bima'il bahri, tidak terbayang syaritu aku minum bima'il bahri, seluruh air laut, tidak terbayang. Sebagian kecil dari air laut. Maka kaidah ini kalau diimplementasikan dalam memahami Quran, fansahu biru'usikum, tidak salah tuh. Kalau ada yang berpendapat 3 rambut cukup, ubun-ubun cukup, karena 3 rambut itu sebagian dari kepala. Itu berbeda dengan B, itu bukan tabaidiyah. B ini adalah ziyadah. Kayak bahasa Inggris, by the way, nggak ada artinya. Mengenakkan bahasa saja. Kalau gitu, berusaha memberi sinyal seluruh kepala. Sehingga teman-teman yang wudhu ada yang mengusap seluruh kepalanya. Tidak cukup dengan ubun-ubunnya. Itulah namanya fikih. Upaya memahami apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Nah, kenapa fikirnya, manhajnya berbeda? Wajar dong kalau terjadi perbedaan pendapat. Ini kalau ilmu kita luas, kita bisa meredam emosi. Oh, teman saya ngusap kepalanya gitu. Karena memahami tuntunan Allah itu, usaplah sebagian kepala. Oh, teman saya usapnya kok seluruh kepala. Faham. Oh, di dalam ayat itu bukan tabaidiyah tetapi ziyadah. Lahir toleran. Saling memahami. Ini raya kira-kira mengakhirinya dengan wallahu a'lam. Dan pendapat saya yang paling benar, yang lain keliru semua. Itu kesombongan intelektual. Yang kira-kira kok mendelik begitu. Katanya selevel Imam Syafi'i,
Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Sawri, Imam Atta bin Nasr, Imam Hasan Basri, kalau sudah mengeluarkan hasil ijtihadnya, selalu diakhiri wallahu a'lam. Salihul Abu Bakar As-Siddiq hebat lagi. Ini pendapat saya. In kana shawabu falillah. Kalau pendapat ini benar, ini murni karunia dari Allah. In kana khata falnafsi. Kalau masih keliru, itu keterbatasan saya sebagai manusia memahami tuntunan Allah. Begitu indahnya bimbingan ulama kita tempo dulu. Kenapa muncul fanatisme? Kenapa muncul a priori? Sehingga merasa dirinya yang paling benar sampai menyalahkan orang lain. Saya mencoba menawarkan Tuhan, kalau terjadi perselisihan gini, ini kan masih bahasa instruksi. Bahasa instruksi itu usaplah gitu. Perlu nggak kita membaca hadis bagaimana Rasul mengusapnya? Ketemu kok. Tidak Abu Bakar sendiri. Fabahadabuna ilma ila kofahu. Oh, kedua jarinya diusapkan dari ubun-ubun sampai ke tengkuknya. Bagi yang mampu seperti Rasul rambutnya waktu tahallul pendek, faraddahuma ila haitsu bada'a. Kemudian diusapnya kembali ke posisi semula ubun-ubunnya. Bagi yang rambutnya panjang, kayak Rasul sebelum tahallul, nggak bisa mengembalikan ke tempat semula, ya sudah. Diusapkan sampai ke tengkuk, jari-jari dimasukkan ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian luar telinga. Selesai. Keluar dari khilaf, ketemu hadis instruksi, ketemu hadis aplikasinya, tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Mantap. Ketemu hadis instruksinya Rasul, ketemu hadis aplikasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba seperti ini kita anggap lebih efektif untuk menjelaskan berbagai kekhilafan kita ketika beda pendapat, karena beda manhaj, karena beda pola berpikir. Sambil berdoa, ya Allah, kalau pendapat ini benar, mudah-mudahan kita dapat dua pahala. Kalau masih keliru, mudah-mudahan kita dapat satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat ya qawiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma Allah hawin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma atina fi man hadain وعافنا في من عافين وتولنا في من تولين وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من آديت تبارك يا الله ربنا وتعاليت. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita yang terzalimi, yang berada di Palestina, yang berada di Gaza, yang mereka tegakkan usianya segalanya untuk jihad di jalan-Mu ya Allah. Merdekakanlah mereka dari kekang orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Bantulah mereka ya Allah,
bantulah mereka ya Allah, menangkan mereka ya Allah, menangkan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli